Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita sudah diberi kesempatan untuk dapat bertemu melalui Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi atau penyuluhan anti korupsi. Salawat teriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irwandi. Saya bekerja di instansi APIP di Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, yang mana kegiatan ini terlaksana atas binaan Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan semangat perlawanan dan pencegahan korupsi. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-Bapak sekalian, para kades, peserta aparatur, juga peserta lainnya. Semangat pagi! Walaupun hari ini sudah siang, namun semangat kita dalam mencegah dan melawan korupsi tetap pagi. Saya rasa Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian sepakat. Nah, mari kita mulai ke dalam materinya. Mungkin selama ini kita sering mendengar korupsi. Apa sih yang dikatakan korupsi? Korupsi secara umum adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi menurut seorang pakar, yaitu Robert Klitzger, diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, definisi korupsi menurut Undang-Undang Korupsi terdapat 4 definisi, yaitu menurut pasal 2 bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atau kelompok. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Atau dengan kata lain, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang mana keempat-empatnya adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berbicara korupsi, tentunya ada penyebabnya kenapa seseorang melakukan korupsi. Di antaranya, penyebab seseorang bisa melakukan korupsi adalah keserakahan. Dia menginginkan yang bukan haknya.
sehingga seseorang melakukan korupsi. Yang kedua, kenapa seseorang bisa melakukan korupsi? Karena adanya kesempatan. Karena seseorang melihat adanya kesempatan, adanya peluang, sehingga seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga, karena adanya kebutuhan. Ingin hidup mewah, ingin punya fasilitas lebih, sehingga seseorang melakukan korupsi. Yang keempat, pengungkapan. Nah, dalam hal ini kita masih melihat banyak atau sebagian koruptor masih bisa melenggang, padahal dia sudah mencuri atau mengkorupsi uang negara begitu banyak. Dalam hal ini terkait pengungkapannya, karena pengungkapannya masih lemah atau masih bisa memberi kesempatan seseorang melakukan korupsi. Karena korupsi itu dilakukan sehingga berdampak kepada banyak hal. Seharusnya Indonesia memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi. Hari ini kenyataannya tidak. Masih kita melihat kemiskinan, angka kemiskinan masih tinggi, angka putus sekolah masih tinggi, kesehatan semakin mahal, dan maraknya perdagangan ilegal di daerah dan di mana. Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera. Karena hari ini pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan semakin mahal, dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat, meningkatnya besaran pajak yang tertunggak. Berbagai usaha dan upaya untuk mencegah dan menentang korupsi sudah dilakukan. Hari ini masyarakat diberi kebebasan dalam melaporkan dugaan korupsi. Tercatat jumlah laporan pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 berdasarkan jenis instansi sebanyak 2.405.560 pengaduan. Itu berdasarkan statistik per 1 Juni pada statistik layanan publik KPK. Nah, strategi yang sudah dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu KPK menyeret koruptor ke meja hijau sampai dengan membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dimulai dari penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Strategi lainnya yang dilakukan adalah memperbaiki pelayanan publik, yang mana pelayanan publik yang belum transparan memicu terjadinya penyuapan. Dengan strategi ini, jika sistem pelayanan
membaik, maka dengan sistem yang baik dapat meminimalisir tindak korupsi. Upaya lainnya adalah edukasi dan kampanye. Dan hal ini yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi untuk memiliki kesamaan pemahaman mengenai korupsi itu sendiri. Selama ini, jika satu instansi atau bahkan Bapak Parades atau para kades memberi pelayanan ke masyarakat, setelah pelayanan itu selesai, walaupun tanpa diminta, masyarakat memberikan uang tip atau istilah lain uang terima kasih, itu dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Padahal itu merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Secara tidak langsung kita juga melakukan korupsi. Nah, upaya lainnya adalah aksi integritas untuk berantas korupsi. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita tanamkan, dimulai dari sendiri. Apa sih yang dikatakan integritas? Integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kita bekerja, di masyarakat, atau nilai moral pribadi. Adapun contoh sikap seseorang itu berintegritas dapat kita lihat dari sikapnya yang berani, peduli, dan juga adil. Nah, seseorang yang berintegritas otomatis memiliki nilai-nilai anti korupsi, dan ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selaku parades dan aparatur desa lainnya, karena ini sangat penting untuk mendukung, mencegah dan melawan korupsi. Kita masing-masing harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi, diantaranya jujur, yaitu lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Selanjutnya, kita selaku parades juga harus memiliki sikap peduli. Artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Adapun kepedulian berarti perihal sangat peduli, sikap mengindahkan. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, mandiri di sini dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Di sini, bapak-bapak, para kades dan aparatur lainnya harus mampu mandiri dalam hal melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya selaku parades, dalam hal melayani masyarakat, dalam hal mengelola keuangan desa, itu tidak bergantung kepada orang lain. Bapak-bapak harus mampu melaksanakan sendiri
tanpa melibatkan secara langsung orang lain. Nilai-nilai anti korupsi lainnya adalah disiplin, yang mana sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang ditakutkan, yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, Bapak-bapak beserta ibu-ibu sekalian selaku kades dan aparatur lainnya, tanggung jawab ini sangat diperlukan dan ini mutlak harus Bapak miliki karena Bapak berhadapan langsung dan pelayanan yang Bapak berikan juga langsung kepada masyarakat. Di sini Bapak punya tanggung jawab penuh terhadap kemakmuran, pelayanan, keamanan, keadilan di masyarakat di mana Bapak bertugas atau kampung yang Bapak pimpin. Selanjutnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras juga merupakan satu nilai-nilai anti korupsi, di mana kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu kades dan aparatur lainnya selama ini sudah bekerja keras di desa-desa untuk memberi pelayanan, memberi kenyamanan, dan kepuasan kepada masyarakat di desa yang Bapak pimpin. Dalam hal ini, kerja keras Bapak dan Ibu sekalian juga harus dipadukan dengan adil. Karena di sini pada saat Bapak bekerja keras ingin memberikan kepuasan kepada masyarakat, terkadang kalau di desa-desa itu secara tidak langsung keadilan itu terabaikan. Karena di sana ada unsur kekerabatan, ada unsur kekeluargaan dan lainnya, sehingga secara tidak sadar Bapak-bapak melupakan keadilan demi untuk memberi kepuasan kepada orang-orang yang sifatnya kerabat dan kekeluargaan tadi. Ini mulai hari ini boleh dicoba dan harus dihindari karena ini merupakan bagian kecil dari korupsi. Adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selain itu, adil bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Dan juga berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan.
Berani di sini Bapak-bapak selaku Kades dan aparatur lainnya adalah berani menyampaikan kebenaran walaupun dalam keadaan sulit. Katakanlah jika terjadi permasalahan di desa yang Bapak pimpin, ada kebenaran yang harus diungkap dan kebenaran tersebut mungkin dapat menyebabkan menyudutkan orang-orang terdekat atau kerabat Bapak. Ini juga Bapak harus berani mengungkapnya. Karena ini merupakan nilai-nilai anti korupsi. Sederhana juga merupakan bagian dari nilai-nilai anti korupsi, di mana kita memiliki sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah atau sebagainya. Mungkin itu gambaran singkat dari saya untuk Bapak dan Ibu Parades sekalian. Mulai hari ini, mari kita mulai mencegah dan melawan korupsi dengan berintegritas, yaitu jujur, adil, berani, disiplin, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di atas. Mari kita memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini, mari kita sama-sama mulai menolak uang terima kasih dari masyarakat. Dan itu diberikan oleh masyarakat karena mereka menganggap itu adalah hal yang biasa. Mulai hari ini, mari kita menolak. Karena itu juga merupakan bagian dari integritas kita selaku Kades dan Parades. Sekali lagi, mari kita berintegritas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.